Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world... Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Waalaikumsalam. Silakan duduk Syahrir. Maaf rumah saya sederhana. Tidak apa. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, itu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada di dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno setuju dengan kita? Bagaimana kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Hatta. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Terima kasih. Assalamualaikum. Mari kita berangkat. Mari. Waalaikumsalam. Yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mereka telah mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan mereka menjadikan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucap kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika Bung Karno tidak cepat, maka akan ada pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Potong leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, Bung. Tidak ada gunanya kalian bertengkar di sini. Mari kita duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan saja, Bung, jika proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang mereka curigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung.
Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, sedangkan kita bisa merdeka sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa bertahan sendiri setelah merdeka, tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa! Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bu. Malam ini. Setelah usahanya mendesak golongan 2 gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta untuk desak melakukan proklamasi malam ini. Apa? Menculik mereka? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhinya. Tapi kemana kita akan membawanya? Kita bawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Pukul berapa tepatnya? Bagaimana kalau pukul 4? Setuju! Baik, kalau gitu saya akan menghubungi Subanco Subento dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami sudah sepakat untuk membawanya ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda memberikan keamanan kepada kami dan menyiapkan tempat untuk menyembunyikan mereka? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua untuk tempat di rumah Jiu Kyusong. Baiklah, terima kasih Subenu. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, ikut kami. Akan dibawa pergi kemana aku? Kenapa aku harus pergi? Ke Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan pemuda. Ayo. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Ayo ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Ada apa? Bagaimana dengan istri dan anakku? Baik, kami juga akan membawa keluarga Anda. Sebenarnya apa mau kalian membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Ada apa ini sebenarnya? Jepang sudah menyerah, kita saatnya melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa Anda sangat mudah percaya dengan kabar ini? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami ingin kemerdekaan Indonesia atas diri payah kami sendiri, bukan ada dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka di atas kehadiran Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Sebaiknya memang begitu, Bung. Baik, saya akan menuruti permintaan kalian. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Marilah kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baik, tapi tunggu. Saya akan mengantar istri dan anak saya pulang ke rumah terlebih dahulu. Baik, saya antar. Sampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 malam, Soekarno menghantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. 12 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Lalu, bagaimana dengan bunyi naskah kemerdekaan kita?
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Baik, Bung. Lalu, kapan kita akan membacakan proklamasi kemerdekaan? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Saya akan meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Peganggasan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa, Soekarno-Hatta. Thank you.